Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya, Sri Rahayu Ningsi, pada mata pelajaran kimia. Sebelum kita masuk pada mata pelajaran kimia, kita dulu video di bawah ini. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. It followed her to school one day, school one day, school one day. It followed her to school one day, which was against the rules. It made the children laugh and play, laugh and play, laugh and play. It made the children laugh and play to see a lamb at school. And so the teacher turned it out, turned it out, turned it out. And so the teacher turned it out, but still it lingered near and waited patiently about, patiently about, patiently about, and waited patiently about till Mary did appear. Why does the lamb love Mary so, Mary so, Mary so? Why does the lamb love Mary so? The eager children cried. Why Mary loves the lamb, you know, lamb, you know, lamb, you know. Why Mary loves the lamb, you know, the teacher did reply. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. It followed her to school one day, school one day, school one day. It followed her to school one day, which was against the rules. It made the children laugh and play, laugh and play, laugh and play. It made the children laugh and play to see a lamb at school. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Setelah melihat video di atas, kita menjadi tahu tentang apa itu kimia dan peranan kimia dalam kehidupan. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, hakikat ilmu kimia. Apa saja hakikat ilmu kimia itu? Hakikat ilmu kimia yang pertama adalah ilmu yang mempelajari susunan materi. Kemudian, apalagi ilmu yang mempelajari struktur materi. Lalu apalagi hakikat ilmu kimia itu? Ilmu yang mempelajari sifat materi. Kemudian ilmu yang mempelajari perubahan materi. Yang kedua yang harus kita pelajari adalah cabang-cabang ilmu kimia. Apa saja cabang-cabang ilmu kimia? Yang pertama,
kimia organik adalah ilmu kimia yang mengkaji struktur, komposisi, reaksi, dan sintesis senyawa-senyawa organik seperti alkohol, karbohidrat, dan bensin. Yang kedua, kimia anorganik adalah ilmu kimia yang mengkaji senyawa-senyawa anorganik, sifat, dan pembuatannya, misalnya garam, mineral, senyawa logam, dan material. Yang ketiga, kimia analitik adalah mengkaji penelitian tentang kimia kualitatif dan kualitatif dan cenderung berkaitan dengan pengembangan dan aplikasi peralatan analitik. Yang keempat, biokimia, mengkaji ilmu kimia yang berkaitan dengan biologi, khususnya sifat dan komposisi senyawa dalam makhluk hidup, serta hasil perubahannya. Contohnya, kajian meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan enzim. Yang kelima, kimia lingkungan, mengkaji masalah-masalah lingkungan seperti pencemaran, penanganan limbah atau sampah, dan pengadaan air bersih. Yang keenam, kimia farmasi, mengkaji tentang penelitian mengenai isolasi zat aktif bahan alam, pembuatan, dan pengembangan bahan alam yang berkhasiat untuk obat-obatan. Yang ketujuh, kimia fisik, mengkaji ilmu kimia yang berkaitan dengan ilmu fisika seperti energi yang menyertai reaksi kimia, sifat fisika, dan sifat kimia, serta perubahan kimia. Yang kedelapan, kimia pangan, mengkaji ilmu kimia yang berkaitan dengan interaksinya dengan komponen biologis dan non-biologis bahan pangan. Yang kesembilan, kimia inti, mengkaji tentang penelitian zat-zat radioaktif, penanganan dan pemanfaatannya dalam bidang kedokteran, pertanian, dan hidrologi. Yang ketiga, peranan ilmu kimia dalam kehidupan. 1. Bidang kedokteran, contohnya dalam pembuatan obat-obatan. Yang kedua, bidang pertanian, contohnya pembuatan pupuk buatan dan pestisida. Yang ketiga, bidang geologi, contohnya penentuan unsur-unsur yang terkandung dalam bebatuan atau benda-benda alam. Yang keempat, bidang teknik sipil, contohnya mempelajari kelebihan dan kekurangan suatu material bangunan. Yang kelima, bidang biologi, contohnya penentuan struktur dan sifat senyawa karbohidrat, protein, enzim, lemak, dan asam nukleat. Yang keenam, bidang hukum, contohnya pemeriksaan sidik jari. Yang ketujuh, bidang mesin, contohnya mempelajari sifat dan komposisi logam yang baik untuk pembuatan mesin. Yang keempat, apa saja karir di bidang kimia? Yang pertama, bidang pengendali mutu dalam industri kimia. Yang kedua, bidang produksi di industri petrokimia. Yang ketiga, peneliti di laboratorium dan pusat pengembangan milik pemerintah. Yang keempat, tenaga pendidik bidang kimia di lingkungan pendidikan.
5. Apa saja sebenarnya ruang lingkup ilmu kimia yang dipelajari di SMK Teknologi dan Rekayasa? 1. Perubahan materi dan pemisahan campuran. Kedua, lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Yang ketiga, struktur atom dan sistem periodik. Yang keempat, ikatan kimia. Yang kelima, hukum-hukum dasar kimia dan perhitungan kimia. Yang keenam, asam basa. Yang ketujuh, elektrokimia. Yang kedelapan, hidrokarbon. Yang kesembilan, minyak bumi. Yang kesepuluh adalah polimer. Demikianlah penyampaian kami pada hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.